Banjir yang terjadi setinggi 1,5 meter merendam Komplek Polri Karya, Tendean, Mampang, Jakarta Selatan setelah hujan mengguyur DKI Jakarta sejak Kamis sore lalu. Hingga tengah malam pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, Tim SAR masih melakukan persiapan dan juga bersiaga untuk membantu warga yang ingin dievakuasi. Proses dari evakuasi tersebut menggunakan perahu karet yang sudah disediakan pihak tim SAR gabungan. Informasi dari BPBD Jakarta Selatan terdapat 4 RT yang terdampak akibat banjir ini. Tim SAR yang bersiaga dari perwakilan BPBD Provinsi DKI, BPBD Jakarta Selatan, Basarnas, DKI Jakarta, Yayasan Gerak Bareng, serta beberapa relawan. Terpantau dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi Jalan Tendean sempat macet parah, lalu pada pukul 00 masih terdapat genangan air yang disebabkan oleh banjir dan membuat Jalan Tendean masih cukup macet hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Bukan hanya di Jalan Tendean saja, namun juga di Tol BSD Serpong terendam banjir sejak Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya sepanjang ruas gerbang 1 hingga 4 Tol BSD Serpong ditutup hingga pada pukul 3.15 waktu Indonesia bagian Barat dini hari tadi terpantau gerbang tol kembali dibuka untuk dua arah. Listeners, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta usai Gubernur Anies Baswedan lengser pada 16 Oktober mendatang. Kedua hal itu adalah banjir dan juga macet. Dan langsung saja kami akan diskusikan hal ini langsung dengan pengamat tata kota dan transportasi dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Selamat pagi Mas Febrian, apa kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak Yoga sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Iya, Pak Yoga, sekarang kita sudah masuk musim hujan dan intensitas hujan cukup tinggi dengan durasi yang lama, pasti akan terjadi banjir dan juga macet panjang, apalagi di DKI Jakarta. Apa evaluasi Anda sebagai pengamat tata kota terkait Jakarta saat ini, Pak Yoga? Ya, kalau secara umum memang tidak banyak hal yang baru ya. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir juga fokus penanganan banjir ini kepada dua hal ya. Satu tentu adalah banjir kiriman yang terdampak terutama di pemukiman bantaran kali. Kedua, beberapa jalan yang kemarin juga tergenang ataupun terdampak banjir lokal ya, karena kemarin juga hujan lokal, bisa dipastikan karena sistem saluran drainase kita yang belum maksimal ya. Nah, ini dua PR besar juga yang harus menjadi PR bagi PJ Gubernur maupun Gubernur kelak dalam mengatasi banjir. Fokus penanganan banjir kiriman dalam konteks penanganan atau pembenahan badan sungai. Artinya tadi kita mendengar berita bagaimana perlunya pelebaran sungai, kemudian bagaimana menata ulang kawasan sungai sehingga banjir kiriman tadi dapat dikurangi paling tidak ya. Atau bahkan kita punya mimpi itu bisa hilang. Kedua, kalau banjir lokal dengan hujan lokal yang semakin tinggi atau intensitasnya juga semakin tinggi, curah hujannya juga semakin besar, tidak ada pilihan lain kecuali merehabilitasi secara keseluruhan seluruh saluran drainase kita. Dimensinya harus diperbesar. Kemudian harus terhubung dengan tempat penampungan air. Kuncinya di situ, Mas Febrian. Adalah untuk bisa memperbaiki drainase ya. Tapi Pak Yoga, banjir dan juga macet ini merupakan dua hal yang sudah tidak bisa dipisahkan rasanya, khususnya di DKI Jakarta. Lalu program apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengatasi kedua hal permasalahan tersebut, Pak Yoga? Jadi satu solusi bisa mengatasi dua masalah itu bisa tidak ya kira-kira? Ya, secara umum memang dua masalah ini akan menjadi masalah klasik ya bagi kota Jakarta. Tetapi ini juga menjadi peluang atau tantangan ya. Siapapun PJ Gubernur ataupun siapapun Gubernur kelak yang mampu mengatasi banjir dan mengatasi polusi udara dengan signifikan, dia akan dikenang sebagai salah satu gubernur yang berhasil mengelola kota Jakarta. Itu harus menjadi catatan pertama. Kemudian kedua, dalam mengatasi banjir dan polusi udara tadi, tentu tidak perlu banyak bikin program-program baru. Fokus saja pada penanganan. Contoh kalau kita mau fokus kepada penanganan banjir, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan dengan konkret. Seperti tadi, pembenahan sungai, perbaikan saluran drainase, kemudian juga memperbanyak ruang terbuka hijau ya untuk menampung daerah resapan alami, kemudian menambah ruang limpasan air bisa berupa situ dan embung waduk. Itu saja dulu fokusnya. Karena itu akan berdampak signifikan dalam mengatasi banjir lokal, banjir kiriman, bahkan juga banjir rob untuk kawasan pantai utara. Jadi
itu dilakukan dalam waktu 5-10 tahun ke depan pasti akan terdampak akan hasilnya akan signifikan kelihatan, Mas Febrian. Oke. Polusi udara gitu. Polusi udara kita fokus saja. Seperti misalnya ya, integrasi percepatan seluruh transportasi massal kita, MRT, LRT di Jakarta. Bangun lebih banyak trotoar karena pengguna transportasi massal kan perlu jalan kaki. Gitu kan? Bangun jalur sepeda. Udah, jadi kuncinya tidak terlalu banyak tapi fokus dikerjakan secara total dan berkelanjutan. Kuncinya ada di berkelanjutan. Kenapa? Jangan sampai ganti gubernur, ganti kebijakan. Baik, Gitu. Pak Yoga, kalau melihat dengan pergerakan ataupun yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentunya ini berbagai gubernur juga sudah melakukan opsi-opsi dan juga sejumlah kebijakan. Pak Yoga melihatnya bagaimana, Pak? Makin ke sini apakah masalah banjir ini sudah semakin teratasi atau ada setidaknya perbaikan yang begitu signifikan terkait dengan banjir ini? Untuk khusus banjir ya, mohon maaf dalam 5 tahun ini ada beberapa program yang tidak berkelanjutan tadi, Mas Febrian. Ya, kalau yang tadi kita pelajari bagaimana banjir kiriman masih terjadi di pemukiman bantaran kali, maka PR utamanya kan berarti selama 5 tahun perlu ada pembenahan sungai, begitu kan? Nah ini terkendala lebih karena program pendekatan yang berbeda ya antara pendahulu dan yang sekarang ini kan kita berkutatnya kepada program naturalisasi dan normalisasi. Nah ini tentu kita berharap ke depan sudah tidak perlu lagi memperdebatkan gitu ya. Yang penting sungainya dibenahi. Yang penting pemukiman yang ada di bantaran kali itu bisa bebas dari banjir gitu kan. Artinya kan kalau nama konsep orang semua bisa gitu ya, bisa berbeda. Tetapi yang penting tolong itu dibenahi sungai. Karena kalau sungai tidak dibenahi, maka bisa dipastikan banjir kiriman yang selama ini menjadi banjir abadi Jakarta akan terus terjadi, Mas Ferdian. Baik, kondisi bantaran sungai dan juga permukiman di bantaran sungai di DKI Jakarta saat ini seperti apa sih, Pak Yoga? Apakah memang masih tidak layak dan juga berpotensi menyebabkan banjir juga? Betul, jadi gini, kasus 2020 dan 2021 kemarin itu sebenarnya sudah menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI ya. Karena di 2020-2021 banjirnya beda, Mas. 2020 itu banjir lebih kepada banjir lokal, hujannya hujan lokal. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan ini banjir kiriman daerah sekitarnya penyebab banjir. Karena murni waktu itu masih ingat teman-teman mungkin saudara MG listener bagaimana Halim mempunyai tergenang, gitu kan? Itu jelas-jelas berarti sistem saluran drainase kita di seluruh wilayah di Jakarta harus dibenahi. Seluruh daerah tangkapan air berupa situ dan embung waduk harus direvitalisasi. Seluruh ruang terbuka hijau harus ditambah karena ini bicaranya banjir lokal gitu. Baik. Kemudian kalau kita bicara banjir kiriman yang sering kali terjadi juga ya di 2021 misalnya banyak pemukiman yang tergenang banjir, maka pembenahan sungai harus dilakukan dan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Pak Fauzi Bowo ya. Jadi kita sebenarnya sudah punya ada kesepakatan antara Pemprov DKI, pemerintah pusat dan Bank Dunia saat itu ya dari 2002 sampai dengan 2022 ya, kita fokus kepada 4 sungai waktu itu. Sudah disepakati Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Dari 13 sungai ya, dari 13 sungai. Nah, kalau kita punya mimpi bersama, 4 sungai dulu saja tadi ya, yang menjadi langganan banjir yang merupakan sungai besar tadi, Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter, itu luar biasa perubahannya, Mas Febrian. Caranya apa? Waktu itu sudah disepakati bahwa sungai akan dilebarkan kiri kanannya itu setengah dari lebar badan sungai. Jadi kalau badan sungai kita sekarang Ciliwung misalnya kasusnya itu kan 20 meter ya. Padahal dulu tahun 1950 misalnya lebar sungai Ciliwung itu 50 meter, Mas Febrian. Nah, di situ maksudnya sudah ada kesepakatan untuk tidak terlalu banyak menggusur pemukiman di kiri kanan perumahan Ciliwung, diambil jalan tengah yaitu di kiri dan kanan itu dilebarkan hanya 7,5 meter. Jadi kiri kanannya ditambah 15. Jadi tidak lebih dari 35 total kan berarti ya. Tidak sampai ke 50, tapi itu jalan tengah yang diambil. Artinya sungai dilebarkan, kapasitas sungai dinaikkan, pemukiman yang ada di kiri kanan itu direlokasi ke rusun terdekat, maka kapasitas sungai juga akan mampu menampung air hujan lebih banyak lagi. Ditambah, waktu itu Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu dilakukan secara paralel. Jadi akan pengurangan banjir kirimannya akan sangat berdampak signifikan. Ditambah lagi, waktu itu sudah disepakati revitalisasi 109 situ dan embung waduk di Jakarta. Plus, sampai dengan 2030 nanti ada penambahan 20 waduk baru. Baik. Nah, kalau ini dilakukan secara kontinu sebenarnya siapapun pejabatnya, bisa dipastikan banjir tadi akan berkurang signifikan. Nah, kalau programnya berhenti, berarti kan apa yang sudah dilakukan tadi perlu dilanjutkan tadi, Mas Febrian. Kalau kita memang berharap, warga daerah saya yakin
punya perasaan atau punya harapan yang sama, punya impian pada satu masa banjir itu bukan menjadi masalah lagi. Oke. Artinya Gitu, Mas. perlu adanya program yang berkelanjutan ya, Iya, Pak Yoga. betul. Pak Yoga, betul. tapi kalau kita bicara soal banjir, sekarang ini banjir bukan hanya masuk ke permukiman warga, tapi juga mulai masuk ke jalan tol. Iya, Beberapa betul. jalan tol sudah terendam banjir di Jabodetabek, Ya. dan salah satu yang langganan ini Pak, ini adalah Ya. tol di Jakarta Serpong, BSD. Ini Betul tanggapan Pak sekali, Yoga BSD. bagaimana Pak? Bahkan kemarin di TBC Tumpang juga sudah mulai. Iya benar. Ya. Nah, Tanggapannya ini gimana menurut Pak? saya harusnya ada ketegasan dari pemerintah pusat ya. Kan juga kan jalan tol sudah bagian dari pemerintah pusat, bukan pemerintah DKI ini urusannya. Artinya harus ada komitmen, apalagi para pengguna jalan tol kan membayar, Mas Febrian, ya. Benar. Ada tanggung jawab pengelola di situ bahwa jaminan bebas banjir juga harus dilakukan. Kalau kita lihat di lapangan itu persoalannya cuma dua. Satu adalah pasti saluran drainase, ya. Baik di BSD maupun di TBC Matupang yang kemarin saya pantau langsung itu jelas-jelas itu saluran drainase sudah tidak mencukupi terhadap curah hujan dan intensitas hujannya. Satu. Kedua, tentu diperlukan dan saat sekarang ini ya, pompa-pompa mobile di titik-titik yang jadi langganan banjir. Tapi ini juga syaratnya apa? Kalau pompa kan hanya membuang, ya kan? Berarti harus ada di lokasi dekat-dekat situ tempat penampungan air, ya, entah itu berupa kolam ataupun empang, sehingga air yang dipompa dilewatkan ke situ. Tanpa itu tidak akan berhasil. Misal ada rencana peninggian jalan tol, terutama di BSD, sekitar BSD, Pondok Aren dan sekitarnya jadi langganan banjir. Kalau jalannya saja ditinggikan, tapi saluran drainasenya tidak dibuat maksimal, bisa dipastikan pada tahun berikutnya jalan yang sudah ditinggikan tadi juga akan tergenang banjir, Mas Febrian. Jadi kuncinya di situ sebenarnya dua hal yang harus saya harus dilakukan, terutama kepada para pengelola jalan tol. Karena kita membayar, gitu kan? Jadi tidak ada alasan jalan tol tadi lumpuh atau terputus hanya karena banjir tadi. Ini PR besar menurut saya dari pemerintah pusat untuk dalam tanda petik meminta pertanggungjawaban kepada seluruh para pengelola jalan tol. Baik, artinya kalau Menteri PUPR turun langsung untuk mengevaluasi ini sah-sah saja Pak ya? Sampai kelas menteri loh turun. Iya, makanya tadi untuk kelas menteri, karena ini jalan-jalan tol dan itu jadi tanggung jawab negara ataupun pusat begitu ya. Itu dalam petik kan berarti pengelola jalan tolnya yang menurut saya harus mempertanggungjawabkan ya. Karena kita membayar di sini, Mas Febrian ya. Iya benar. Salah satu hak untuk membayar itu adalah mendapatkan pelayanan terbaik dari pengelola. Bebas banjir, bebas macet, itu kan tanggung jawabnya. Sekarang bagaimana hal itu dilakukan gitu. Kalau kita berkaca, tahun lalu kan kejadiannya sama, ya. TBC Matupang misalnya, tahun lalu sama juga tergenang bahkan mencapai 50 cm lebih gitu kan. Artinya harus ada teguran keras dari Menteri PUPR. Kenapa nih dalam 10 tahun berikutnya kok belum ada perbaikan signifikan terhadap saluran drainase? Padahal kemarin jelas-jelas persoalannya ada di saluran drainase. Baik, Pak Yoga, dari tadi kita juga membahas ini selalu berkaitan dengan saluran drainase. Memangnya seperti apa sih Pak? Bagaimana sih baiknya drainase diterapkan atau dibenahi di DKI Jakarta ini dan mulainya dari mana Pak Yoga kira-kira? Betul. Pertama ya, saluran drainase yang dibangun di kota Jakarta ya, ini kan salah satunya merupakan peninggalan zaman dulu ya, di mana dirancang dengan kapasitas curah hujan tertinggi itu hanya berkisar antara 100 maksimal 100 mm per hari, Mas. Ya. Sementara dalam 5 tahun terakhir ini saya mencatat curah hujan kita ya, tahun lalu misalnya di tahun 2020 dan 2021 curah hujan di tahun 2020 itu menyentuh angka 370 mm per hari. Itulah satunya penyebab kenapa sempat kita lumpuh dalam beberapa hari. Tahun 2021 curah hujan kita itu juga tinggi, sekitar 270 mm per hari. Artinya apa? Sistem drainase kita sudah tidak mampu mencukupi terhadap tampungan curah hujan. Itulah yang kenapa penyebab kita dalam waktu hanya 1 bahkan 3 jam ya, jalan-jalan kita sekarang sudah mudah sekali terdampak terhadap genangan banjir tadi. Makanya tadi PR utamanya, suka tidak suka, salah satu PR berikutnya adalah rehabilitasi seluruh saluran drainase kita. Kalau namanya sekarang hanya 1-1,5 meter gitu ya. Kalau kita lihat dipantau di lapangan, trotoar saja bisa sampai 8 meter ya. Masa saluran drainase kita masih 1,5, harusnya bisa sampai dengan 3 meter misalnya ya. Jadi harus ada upaya serius perbaikan saluran drainase kita, termasuk dimensi, keterhubungannya ya. Jadi saluran drainase juga terhubung dengan saluran drainase berikutnya begitu ya. Terus sampai pada akhirnya saluran drainase tadi ditampung kemana? Ke situ dan Danau Waduk misalnya ya,
atau bahkan ke ruang-ruang terbuka hijau sekitarnya berupa hutan kota, taman kota. Kalau di Jepang misalnya atau Singapura ya, saluran drainase itu tidak langsung terhubung ke sungai, tetapi air-air tadi dibuang dalam tanda petik ke ruang-ruang terbuka hijau tadi, Mas. Baik. Untuk membantu penyerapan air. Karena apa? Jangan lupa, pada saat puncak musim hujan, sungainya sendiri kan kapasitasnya tinggi. Gitu. Kalau saluran air tadi juga dipompa, kemudian dibuang ke sungai, ya suatu saat pasti sungainya akan kembali melimpas mengenangi pemukiman di sekitarnya. Gitu. Jadi sistem itu menurut saya harus dilakukan secara konkret ya. Baik. Ini bicara dalam tanda petik program yang harus berkelanjutan. Oke, program catatan harus... terakhir kami misalnya nih, Mas Febrian ya. Baik, Pak Yoga, silakan. Catatan kami terakhir adalah saluran drainase di Jakarta yang berfungsi secara optimal itu hanya 33%. Jadi kita masih punya PR 67% yang harus segera diperbaiki. Hanya 33% yang harus diperbaiki. Dan itu hanya di dalam protokol ya. Itu hanya di jalan protokol kita. Ya. Jadi masyarakat bisa menilai jalan mana saja yang aman. Sisanya ya wassalam tadi. Sehingga kita mendengar kemarin jalan Tendean, Ahmad Yani gitu ya. Iya. Fatmawati itu dalam waktu 1-2 jam sudah langsung lumpuh karena terdampak banjir lokal. Jadi fokusnya dua tadi Mas, banjir lokal dan banjir kiriman. Banjir lokal dan juga banjir kiriman. Tapi Pak Yoga, kalau misalnya kita bicara soal kebijakan, untuk DKI Jakarta sendiri ini gubernurnya akan diganti ya, karena masa jabatan Anies Baswedan sekitar seminggu lagi ini sudah harus berhenti, digantikan dengan PJ yang baru yang nanti akan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah bisa koordinasi dilakukan dengan gubernur yang akan datang dengan gubernur DKI Jakarta yang saat ini? Ya, sebenarnya koordinasi bukan hal yang sulit Mas ya. Yang seperti tadi saya katakan Mas William, bahwa sejak 2002 bahkan ya sudah ada kesepakatan antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan Bank Dunia loh bahkan ya dananya. Jadi program ini yang tadi saya katakan harusnya tinggal dilanjutkan. Programnya juga sudah disusun. Yang tadi saya katakan pembenahan sungai sudah jelas sungai mana saja dulu dari 13 sungai yang akan dibenahi, gitu kan? Seperti Ciliwung, Pesanggeran, Angke dan Sunter tadi. Kemudian revitalisasi situ dan Lumbung Waduk, kalau di Jakarta ada 109, di Jabodetabek itu total ada 178. Ya, tinggal program-program yang sebenarnya sudah disepakati sejak awal itu dilanjutkan. Gitu. Soal pendanaan bahkan Bank Dunia sudah siap untuk membantu, termasuk pemerintah pusat juga. Jadi kalau saya lihat tidak ada kendala teknis dan kendala pendanaan. Yang jadi masalah kemarin lebih pada faktor politik saja, Mas Febrian. Ini yang menurut saya kita harapkan di PJ Gubernur tadi tidak ada lagi kendala di hal politik tadi. Politis. Pak Yoga, melihat masa jabatan yang tinggal seminggu lagi, apa yang bisa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta? Ya, yang bisa dilakukan itu 3. Ya. 1, paling tidak memberikan catatan bagi PJ Gubernur, PR-PR apa saja yang bisa ditindaklanjuti. Ya, seperti tadi pembenahan sungai, revitalisasi situ dan Lumbung Waduk gitu. Apalagi kemarin Pak Gubernur baru saja memberikan ruang limpasan air ya yang dekat-dekat sungai gitu kan. Itu bisa dikonkretkan lagi dalam bentuk apa? Pembangunan 20 waduk yang ditargetkan 2030. Tahun ini sebenarnya dalam 5 tahun terakhir sudah ada 4 waduk yang sedang dibuat, tetapi belum selesai. Nah ini bagaimana 4 waduk, apalagi seperti waduk Rijif, waduk Lebak Bulus, waduk Kampung Rambutan itu dipercepat penyelesaiannya. Di luar 2 bendungan yang sedang dikerjakan oleh PUPR, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi kan. Gitu. Jadi ini tinggal melanjutkan saja PR-PR-nya tadi Mas. Terus kemudian yang tidak kalah penting, tadi harus ada komitmen seluruh pihak. Kuncinya di situ. Baik, Pak Yoga, kemudian kalau kita lihat di lapangan juga selain banjir yang mengakibatkan kemacetan di mana-mana, tapi ternyata macet juga terjadi di transportasi umum, di mana Transjakarta ini memiliki sistem baru yang justru membuat antrean panjang sehingga masyarakat ini juga macetnya terjadi bukan hanya di jalan, tapi juga pada saat akan masuk ke Transjakarta menumpuk seperti itu. Anda bagaimana melihat hal ini? Apakah memang minim sosialisasi atau bagaimana, Pak? Betul. Kebetulan kemarin juga kita naik Transjakarta tuh Mas Febrian. Jadi untuk membandingkan ya, yang kami alami sendiri naik Transjakarta dengan naik MRT ya, perlu ada perubahan dalam hal head to head terutama untuk transportasi Transjakarta. Perlu ada strategi emergensi ya. Dalam kondisi-kondisi banjir seperti kemarin harusnya ada strategi emergensi bagaimana justru saya lihat justru ya baik itu MRT maupun bis Transjakarta itu justru menjadi penyelamat sebenarnya. Kenapa?
jalan-jalan yang macet dan lumpuh sebagian besar ya, itu Transjakarta justru membantu. Nah, persoalannya kemarin tidak memiliki strategi emergensinya. Misal ya, bagaimana kemudian seluruh armada dikeluarkan supaya head to head this tadi dapat dilakukan dalam hanya atau kurang dari 5 menit, Mas. Baik. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Kemudian strategi emergensi tadi lah jalur-jalur yang terdampak banjir dan yang tidak terdampak banjir, maka dioptimalkan yang tidak terdampak banjir tadi, Mas. Artinya armadanya difokuskan ke sana, sehingga warga masyarakat yang tidak bisa pulang rumah, misalnya kayak tadi mau sampai di atas jam 9 jam 10, bisa mengandalkan bis Transjakarta untuk mengantarkan ke titik terdekat lokasi mereka tempat tinggalnya, Mas. Baik. Itu Artinya, yang harusnya ada jaminannya di situ, Mas. oke, harus ada yang dibenahi ya. Terima kasih Iya. Pak Nirwono Sama-sama, Yoga Mas. sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas Pak Yoga. Terima kasih, sahabat kita semoga manfaat.